It's on fire. Get off it, Mark. Got to jump off that one. He won't realise this. He's going to get a very, very hot right boot right now. He'll be jumping off that GP23 very, very quickly. So Marc Marquez, as smoke billows out of the belly pad, he's trying to get the marshals to get the fire extinguisher out. He's just thrown it on the floor. Doesn't want to hang on to it. You can see the flame. Welcome to Bengkel K3. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ilham, host magang. Host Dengan siapa? Dengan Bang Ojan. Bang Ojan. Kembali lagi dengan Bang Ojan. Apa kabar Bang Ojan? Baik, alhamdulillah. Jadi ada magang nih ceritanya? Ada dong. Oh. Mau coba kali Kali ini mau bahas apa nih Mas Ilham? Kali ini kita mau coba tentang kasus Marquez, Bang. Marquez, boleh? Lagi di Mandalika nih. Ya, saya ngikut tuh ya. Masa itu nih saya juga dapat berita dari salah satu artikel. Marquez itu mengeluhkan katanya sistem uppernya itu yang kurang SOP lah, nggak sesuai standar internasional dari si Mandalikanya itu. Oh. Nah, apa yang digunakan itu tidak sesuai. Akibatnya motor Marquez yang sebelumnya terbakar dan berasap, kerusakannya malah makin bertambah nih. Oh, oke. Dia ngeluh, diulang ya? Ya. Jadi dia ngeluh motornya yang kebakar itu pas dipademin bukannya menyelesaikan masalah, ya, tapi malah nambah parah. Oke. Iya, wajar sih ya. Jadi kalau saya komen dulu ya. Jadi kalau ya mungkin karena motor mahal banget ya. Ya wajar kalau dia ngeluh karena mungkin ya harganya mahal banget. Harganya yang lumayan mahal. Oke. Yang kita bahas kali ini mungkin dari sistem gimana cara penggunaan apar yang baik dan benar itu. Oke, dari aparnya ya. Iya. Jadi kalau sebelum kita bahas mengenai cara penggunaan sih kita harus tahu dulu ya bahwa apar itu atau pemadam itu harus menyesuaikan dengan apa yang terbakar. Apa yang terbakar? Itu poin pertama dulu ya. Apa yang terbakar bisa banyak, tapi dari kasus ini berarti motor yang terbakar. Motor yang terbakar ya. Nah, kalau saya baca-baca kan dia mesinnya ya. Mesinnya yang bermasalah. Mesinnya bermasalah ya. Jadi mesinnya yang terbakar ya. Ya, masih terbakar. Nah, mesin terbakar itu sebenarnya kan bukan hal baru ya. Bukan hal baru ya. Iya. Lumrah lah. Iya, mobil bisa terbakar. Mobil bisa Mesin, terbakar. saya dengar ya, saya Bisa. lihat ya, mesin mobil terbakar. Baik lagi ya, kalau motor terbakar ya berarti kita harus aparnya yang menyesuaikan dengan apa yang terbakar. Oh iya betul. Jadi kalau kita lihat di Mandalika kan berarti objek utamanya adalah motor ya. Motornya. Iya, si motornya. Motor ini yang harus bukan harus. Motor ini adalah yang menjadi objek utama dan mungkin terbakar karena kan yang lain nonton gitu ya. Jadi karena dia tadi ya, walaupun saya juga belum tahu kenapa terbakar, tapi digambarkan bahwa mesin terbakar. Mesin terbakar. Kalau mesin terbakar berarti bicara mengenai bahan bakar ya, bahan bakar yang ada pada mesinnya. Karena mesin itu kan bisa bergerak karena ada bahan bakar. Jadi ada kemungkinan memang ada penyebab dari kebakaran itu karena dari bahan cairan yang mudah terbakar. Mungkin salah satunya ya. Bisa mungkin dari bahan bakarnya atau mungkin dari listrik kan? Bisa dari listriknya betul atau bisa dari si olinya dan sebagainya. Mungkin kita harus cek dulu ya. Jadi dia berbeda dengan cara pemadaman dengan ketika mau rumah terbakar. Kalau rumah itu kan tipenya kelas A ya teman-teman ya. Kelas A itu adalah padatan bukan logam yang terbakar. Kalau motor sih kalau lihat mesin yang terbakar kemungkinan yang terbakar berasal dari cairan yang mudah terbakar pada motor tersebut. Berarti masalahnya di cairan mungkin ya. Iya. Satu ya. Sumbernya dari si cairan yang mudah terbakar pada motor tersebut gitu. Oleh karena itu apar yang perlu dibeli atau disediakan adalah yang berasal dari situ. Nah itu kalau dalam apar dia masuknya kelas B ya apa ya. Nah kita harus mencari tuh. Ya, untuk kebakaran kelas B ya kalau yang sederhananya ya teman-teman ya. Jadi kita harus melihat apar apa yang dipilih. Nah, apar yang untuk kelas B itu kita bisa milih
Yang pertama adalah bisa menggunakan CO2. CO2 ya? Ya, CO2 iya, untuk kelas B dan kelas C. Oh, CO2 ya. Atau menggunakan busa kimia atau kita biasa menyebutnya foam. Foam ya. Foam. Jadi gitu. Jadi kita bisa memilih itu. Atau, nah ini mungkin pertimbangan juga saya belum tahu yang digunakan oleh Marshall itu tipe apa ya. Nah iya nih, makanya itu standar apa yang tepat untuk standar di dunia balap itu kayak gimana sih bang sebenarnya bang? Kalau yang gitu. jenis apar tentunya yang memang apar yang standar yang baik ya. Yeah. Kita bisa menggunakan sebenarnya tipe clean agent. Clean agent. Jadi clean agent itu dia mematikan dengan cepat gitu ya, dan tidak ada residual atau tidak ada sisa. Ya. Oh iya, sisa bekas-bekas tidak sisa ya. Karena kalau melihat bacanya juga kan dia terbakar kemudian merusak. Ya. Saya khawatir memang yang bahannya atau racun api yang biasa gitu ya, sedangkan objek yang dipadamkan adalah objek yang mahal, objek yang mahal, yang mahal sehingga dia komplain gitu ya. Harusnya betul itu. Kita bisa memilih apar ya teman sekalian yang kalau tahu memang objeknya adalah mahal, kita pilih yang ya udah apar yang mahal sekalian saja. Ya sekalian aja ya. Betul, yang tipenya clean agent ya, tipe clean agent. Clean agent. Oh, clean agent itu dia bisa mematikan dan tidak ada residual. Tidak ada residualnya. Jadi ada tipe tertentu misalkan dia kita kimia gitu dry powder itu dia dengan memadamkan tipe tertentu apinya padam tapi merusak. Nah itu masalahnya. Kalau barangnya murah mungkin nggak terlalu jadi isu. Oh iya. Nah kalau sekarang kan kita barangnya mahal. Jadi harus mempertimbangkan apar yang dipilih untuk memadamkan tersebut. Aparnya berarti kuncinya ini dari apar ya, alatnya ya. Iya, untuk standar-standarnya harus ada pemadamannya. Berarti harus standar-standar juga ya bang gitu. Iya dipilih betul, banyak kok, banyak. Makanya intinya ada uang ada barang. Ada nggak sih bang salah penggunaan dari si petugasnya kah atau tidak tahu cara memadamkan itu ngaruh nggak? Oke. Ngaruh nggak sih dengan cara mematikan, cara memadamkan? Petugasnya juga sih. Ya, yang teknik memadamkan juga mungkin jadi pertimbangan gitu ya. Teknik pemadamannya juga harus ya. Jadi mempertimbangkan juga. Jadi api itu supaya cepat padam berarti cara memadamkannya adalah ya harus searah dengan arah angin gitu. Jangan lawan arah angin ya. Tuh ya berarti harus lawan arah angin ya. Arah mata angin ya. Kalau air keluar dari belakang, makanya kita menyebutnya ke arah yang sana seperti itu. Sehingga media untuk memadamkannya itu bisa langsung kena ke objeknya langsung. Seperti itu. Kemudian bukan ditembak ya, tapi di sweep caranya ya, disapukan sehingga apinya padam gitu ya. Berarti nggak bisa sembarang aja gitu dong ya? Iya, jadi ada tekniknya juga. Juga. Kita bisa sih kalau misalkan mau buat arahan buat praktek. Boleh, kita coba. Kita juga di belakang kan ada nih. Ada untuk sistemnya. Ini model apa sih? Nah, ini model CO2 nih. Nah, CO2. Oh, ini CO2. Ya, ini CO2. Ini teman-teman bisa lihat ya kalau di apar itu diangkat coba maksudnya. Apar itu diangkat, dia ada namanya ya. Jadi namanya itu ada di bodinya ya, terlihat ya. Bodinya. Karbon dioksida ya, CO2. Beratnya 5. Ini berat nih. Berarti berat ya. CO2 berat karena CO2 itu kan memang lebih berat ya dari udara ya. Jadi aslinya lebih berat juga banget. Nah, ini yang bisa digunakan untuk kelas B dan kelas C ya. Untuk yang udah terbakar sama yang listrik gitu ya. Nah, bagaimana cara penggunaannya kita pindah. Nah, Bang, pas banget nih kita udah di luar lapangan. Oke. Nah, kita mau coba nih alat yang sebenarnya bisa digunakan. Iya. Jadi ini duanya udah ada ya, apa yang mau digunain. Jadi nanti kita coba peragakin bagaimana cara penggunaan dari kedua jenis apar ini ya. Pasti ada perbedaan ya. Ada perbedaannya. Bang, tadi kan ini kan udah dikasih tahu nih. Ya. Nah, kalau untuk yang saya pegang ini apa ya kira-kira nih, Bang? Kalau ini ada namanya nih ya. Ini ada namanya dry chemical powder. Nanti teman dicek ya. Atau tepung kimia kering ya. Bersifat tepung kimia kering. Ya, ada jenisnya yang kering ya. Ini tadi saya bilang ini yang memang menghasilkan residual ya, ada sisanya. Oh, ini bentuk kalau yang ini tadi dia bentuknya icing ya. CO2 tuh seperti es ya. Seperti ice ya. Iya. Kalau tadi pertanyaannya kan bagaimana cara penggunaannya ya. Cara penggunaannya memang ini ada jaraknya dan cara penggunaan yang berbeda. Ya di sini ciri khas CO2 tuh ada ini, ada corongnya ya.
Dan memang kalau untuk kebakaran tipe B sih bisa ya, kita contohin ya teman-teman ya. Ini, misalkan nih Bang ya, Hah? di sini kan nggak ada motornya nih buat Iya. alat contohnya. Nah, coba bahan ini kita Oh, pakai nih. area sini aja gitu ya. Ini, iya. Oke, boleh. Coba ya, awas, Mas Ilham, awas dulu. Ya teman-teman. Hah? Kalau untuk jaraknya ada Jaraknya 1-2 meter sih. 1-2 2 meter ya. Ya kita lihat ya. Nah, nanti dia berisik tapi dia menghasilkan es icing ya. Dan terlihat nggak ada sisa ya. tidak berbekas juga. Nah, tidak berbekas. Beda nih, tangan juga dingin ya. Karena dia sifatnya menghasilkan es kalau CO2. Kalau untuk yang ini dia ada, kenapa mungkin merusak ya, karena ya dia ada ininya ya, ada residu ya. Nah, dia ada ada bentuk cairan. ada bentuk cairannya ini ya. Kok ini apa? Yang tadi deh dia bisa merusak gitu ya. Salah satu yang dipakai kemarin kasus si Marquez itu mungkin salah satunya pakai ini Pak. Nggak tahu deh, saya belum lihat waktu videonya ya, tapi memang lebih tepat yang tadi ya, yang atau clean agent tadi. Ini aja tadi ya. Atau clean agent yang memang bisa meminimalisasi adanya sisa atau residual dan apinya langsung padam gitu ya. Baik. Seperti itu. Jadi ini kalau ini nggak ada batasan jarak-jarak itu Pak. Kalau sama ada jarak juga sih ya, 2-3 meter, tapi tadi ada ini ya, ada bekasnya, Iya. betul. Cukup Bang, mungkin kita balik lagi ke studio gimana? Oke, cukup ya. Yuk. Yuk, kita balik ke studio lagi. Oke, kita udah balik lagi di Bang studio nih Bang. Oke. Ini untuk ini apa ya Bang? Nah, ini sama ya. Ini apar juga ya, tapi untuk yang kendaraan. Jadi kalau yang tadi yang kita tunjukkan kan, kalau untuk kendaraan kecil itu kebesaran ya, Bang. Iya. Jadi kita bisa memilih apar yang menyesuaikan dengan jenisnya gitu. Kalau memang untuk kendaraan mobil atau motor, kita bisa menggunakan apa yang lebih kecil. Berapa kilogram? Sekitar 1-2 kilogram ya teman-teman ya. Jadi memang tidak terlalu besar untuk di kendaraan. Praktis, gitu ya. praktis ya. Lebih praktis, lebih bisa dibawa-bawa, enteng nih. Enteng gitu. Dan sama bersama ini punya tekanannya ya. Hampir sama, hanya jumlahnya lebih atau ukurannya lebih kecil saja. Oh gitu iya. Bang, perawatan rutin apa itu kayak gimana sih sebenarnya? Perawatan rutin apar ya, kita bicara mengenai bagaimana apar itu dilihat ya. Kalau kita ambil contoh apar ini itu, cara merawatnya pertama adalah bagaimana kita bisa pastikan apar itu terhindar dari cuaca panas sama hujan sehingga tidak bisa karatan gitu ya. Bukan tidak bisa, sehingga menghindari karatan gitu ya. Kalau kita lihat kan di sini kan bagus ya, yang tidak ada karat-karatan. Kemudian juga kita perhatikan beberapa bagian yang penting untuk ada perawatannya. Misalkan harus ada segel, harus ada nepinnya agar orang tidak asal pencet. Oh, iya. Ini kan tuas ya, kalau asal pencet dia keluar. Nah, ketika dia keluar nanti tidak bisa digunakan lagi ya, seperti itu. Kemudian ya kita pastikan juga nih ada tekanannya masih warna hijau ya. Normal ya. Ya normal hijau, jangan warna merah, agar dia memang meyakinkan dia ada tekanannya. Oh, ada. Tekanannya untuk dorong ya, untuk dorong bahannya agar bisa keluar. Yang lainnya sih lebih ke kebersihan, kemudian diperiksa, ya kemudian diputar teman-teman ya, diputar ya setiap ya seminggu sekali lah. Kan dia bentuknya kan dari chemical ya, kayak tepung ya. Powder gitu. Kalau dia bergumpal nanti nggak bisa keluar. Oh, buku-buku ya. Sederhananya kayak begitu. Seberapa penting sih Bang pelatihan pemadaman api itu? Ya kalau buat kehidupan sehari itu penting ya, karena kita tahu bahwa resiko kebakaran tuh ada pada setiap kegiatan kita ya. Ya mungkin kalau mobil atau motor ada resikonya ya. Tapi yang mungkin paling sering itu kalau di rumah gitu ya, kalau bicara mengenai pemadaman api, masak aja bisa terbakar gitu ya. Kan banyak kasus ya teman-teman ya, kasus di rumah yang lagi masak terbakar. Ya. Bagaimana akhirnya kita bisa tahu cara pemadaman yang tepat ya, apalagi kalau minyak gitu ya, minyak itu beda tuh ketika pemadamannya. Di rumah mungkin kita teman-teman tidak punya ini ya, tidak punya pemadam, berarti harus menyediakan alat pemadam yang tradisional lah kita menyebutnya ya. Ya bisa kita bisa coba dari anduk basah, handuk dibasahin kemudian kita tutup. Nah, itu juga metode juga tuh. Oh, metode ya. Kemudian atau bisa juga dari karung goni dibasahin ya. Intinya menyelimuti lah, selimut kita menyebutnya sebagai selimut api. Nah itu kita ajarkan. Karena apa? Karena pada kondisi tertentu, misalkan minyak panas ya, minyak panas. Kayaknya ada beberapa waktu lalu deh kasus yang dimana tuh intinya daerah Makassar atau daerah Sulawesi ya. Yang akhirnya dia lagi masak ditarik-tarik tuh kompornya, gasnya gitu. Kompornya ditarik-tarik karena takut
terbakar gitu ya, dia mencoba nggak padam, disiram air tambah besar. Nah, gitu kan ya. Jadi jangan sampai kita salah dalam penanganan pemadaman api. Kan tidak semua tuh disiram pakai air itu padam ya. Oh iya betul. Ya, itu bisa lebih besar dan bisa menyebar. Ini yang dikhawatirkan, api tidak bisa dimatikan seperti itu. Jadi kita penting sekali untuk kita semua belajar ya pemadaman kebakaran di sekitar kita agar kita bisa terlatih dan tidak panik ya. Yep, tidak panik dalam memadaminya seperti itu. Nah bang, kalau misalkan untuk pelatihannya itu di mana ya kira-kira? Ya seperti biasa kita di Setra Indonesia juga melatih ya masyarakat untuk bisa belajar bagaimana menggunakan apa, bagaimana kita bisa mengendalikan api sehingga tidak terjadi kebakaran ya, bagaimana kita menjaga gedung kita, rumah kita ya, kemudian kita menjaga lingkungan kita agar terbebas dari kebakaran ya, karena yang penting itu adalah Pencegahannya. iya, bukan mademinnya. Betul. Karena kalau mademinnya khawatir telat mademin mau tambah besar. Iya, tapi kalau pencegahan tidak sampai dengan api menjadi kebakaran. Betul. Jadi lebih penting pencegahan ya teman-teman ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Oh ya betul. Oke. Sip. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih udah mau mampir di sini lagi. Oke, sama-sama Mas Ilham. Bang Oce makasih ya udah sempat waktunya ya. Oke, terima kasih sama-sama. Ya, kita tutup dengan jargon kita. Apa tuh jargonnya? Setra Training Center pilihan kita. Oh gitu ya. Ya. Emang ngikutin ya. Oke. Yuk boleh. Setra Training Center pilihan kita.